Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui struktur morfologi ikan sejati atau Osteichthyes, mengetahui tata letak setiap sistem penyusun tubuh ikan, dan mengenal organ yang berperan pada setiap sistem tubuh ikan. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah dissecting set, baki bedah, penggaris, sarung tangan, dan kamera. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah ikan mas atau Cyprinus carpio. Prosedur kerja dari praktikum ini yang pertama, ikan diposisikan menghadap ke arah kiri. Selanjutnya morfologi gambar diamati dan difoto. Kemudian dilakukan pembedahan dengan hati-hati menggunakan dissecting set. Setelah dilakukan pembedahan, amati topologi bagian ikan. Selanjutnya, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem peredaran darah dari ikan tersebut diamati. Setelah itu, insang dikeluarkan dan diamati. Setelah pengamatan dilakukan, alat yang telah digunakan jangan lupa untuk dibersihkan. Kemudian, ikan dapat dimanfaatkan atau dikubur dengan baik. Morfologi ikan mas tersusun atas pinna dorsalis atau sirip dorsal, mata atau organon visus, tutup insang atau apparatus opercularis, gurat sisi atau lateral line, pinna caudalis atau sirip caudal, pinna pectoralis atau sirip pektoral, pinna analis atau sirip anal, pinna pelvicalis atau sirip pelvik, lengkung hidung atau fove nasalis, dan mulut atau rima oris. Bentuk tubuh ikan mas agak memanjang dan memipih tegak atau kampros. Mulutnya terletak di bagian tengah ujung kepala atau terminal dan dapat disembulkan atau protaktil. Di bagian anterior mulut terdapat 2 pasang sungut. Di ujung dalam mulut terdapat gigi kerongkongan atau pharyngeal teeth yang terbentuk atas 3 baris gigi geraham. Secara umum, hampir seluruh tubuh ikan mas ditutupi oleh sisik. Sisik pada ikan mas berukuran besar dan digolongkan ke dalam sisik tipe sikloid. Sirip punggungnya atau sirip dorsal memanjang dengan bagian belakang berjari keras dan di bagian akhir yakni sirip ketiga dan keempat bergerigi. Letak sirip punggung berseberangan dengan permukaan sirip perut atau sirip ventral. Sirip duburnya atau sirip anal mempunyai ciri seperti sirip punggung, yaitu berjari keras dan bagian akhirnya bergerigi. Garis rusuknya atau gurat sisi tergolong lengkap, berada di pertengahan tubuh dengan bentuk melintang dari tutup insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor. Pada gambar dapat dilihat bahwa topologi ikan mas betina terdiri dari gelembung renang atau vesica metatoria, ginjal, gonad betina, porus urogenitalia, dan hepatopankreas. Anatomi pada ikan mas terdiri dari gelembung renang atau vesicometatoria berupa gelembung kantong putih berisi udara. Terdiri dari 2 kantong yang dibatasi oleh sekat. Kemudian ginjal, jumlahnya sepasang terdapat dekat sekat tengah gelembung renang. Kemudian hati meliputi sepanjang usus berwarna merah kekuningan. Kemudian empedu atau vesica velea merupakan sebuah kantong bulat berwarna hijau kebiruan yang berhubungan dengan usus melalui saluran empedu.
Selanjutnya adalah limfa, organ yang berbentuk bulat pipih berwarna putih yang dibungkus selaput putih terdiri dari jaringan ikat atau mesenterium. Kemudian usus, merupakan saluran yang berliku yang bermuara pada anus. Kemudian ductus pneumaticus merupakan pembuluh halus yang menghubungkan usus dengan interior gelembung renang, letaknya di sebelah kanan gelembung renang. Kemudian ada jantung atau core yang memiliki atrium dan ventricle. Yang terakhir adalah gonad yang terletak pada ventral gelembung udara atau gelembung renang. Pada ikan betina, gonadnya berwarna kuning berisi sel telur, sedangkan pada ikan jantan berwarna putih susu dengan permukaan yang licin dan berisi sperma. Sistem pencernaan ikan terdiri dari mulut, faring, dan laring. Gigi faring, usus, kantung empedu, liver, pankreas, dan anus. Ikan mas tidak menelan makanan besar langsung ke dalam sistem pencernaannya karena mulut ikan mas yang sangat kecil, tidak ada gigi di rahang, mulut yang menjorok ke depan, dan dinding sistem pencernaan itu memiliki tekstur yang halus. Otot yang tebal terdapat di atas bibir yang dapat merenggang dengan leluasa, membantu mendorong makanan ke dalam mulut atau mengeluarkannya dari dalam mulut. Di samping mulut terdapat faring dan laring, dan di bawahnya ada gigi faring yang akan mengunyah makanan. Setelah sampai di organ-organ ini, makanan itu akan menuju ke kerongkongan dan saluran usus. Saluran usus ini dibagi menjadi tiga. Usus depan, usus tengah, dan usus belakang. Tidak ada lambung di dalam sistem pencernaan ikan. Ikan mas yang kelebihan makan akan membuat usus mengembung, sehingga perut depan ikan mas tampak buncit dan tidak baik bagi kesehatannya. Disarankan ikan mas tersebut tidak mengonsumsi banyak pakan dalam satu kesempatan. Sistem peredaran darah. Organ peredaran darah atau organ vaskular yang utama pada ikan mas adalah core atau jantung. Jantung memiliki dua ruang, yaitu satu atrium dan satu ventricle yang terletak di dekat insang. Ikan memiliki dua macam pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Peredaran darah pada ikan mas dimulai dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya darah akan dialirkan menuju ke dorsal aorta dengan pembuluh kapiler dan ke segenap organ-organ tubuh seperti kepala, otot badan, ginjal, dan semua organ pencernaan. Sistem peredaran darah pada ikan mas berupa sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah tunggal. Sistem pernapasan ikan. Ikan mas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, serta organ yang paling vital di sistem pernapasan ikan yaitu insang, yang merupakan organ untuk mengambil oksigen yang larut di dalam air lalu dibawa ke pembuluh kapiler. Insang memiliki rongga yang terdapat di bawah operkula, yang terdapat 4 lengkungan insang, 2 lengkungannya insang yaitu ada lamela, 2 lagi lengkungan insang disebut filamen. Insang lamela sendiri penuh dengan pembuluh darah kapiler. Otot yang ditunjukkan pada gambar merupakan otot bergaris atau otot rangka yang prinsip kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak. Otot pada ikan berfungsi agar ikan dapat berenang secara berkelanjutan. Tiap-tiap blok otot dinamakan sebagai miotom. Kemudian terdapat miomer, yaitu konstruksi otot-otot parietal yang diikat oleh mioseptum. Setiap miomer terdiri dari bagian dorsal yang disebut epaksial dan bagian ventral yang disebut hipaksial. Kemudian terdapat red lateral muscle yang banyak mengandung lemak di dalamnya dan berwarna merah kehitaman. Musculus carinalis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu musculus supracarinalis yang berorigo di sirip dorsal dan berinsersio di bagian dorsal, serta infracarinalis yang berorigo pada sirip anal dan berinsersio di bagian ventral. Pada gambar dapat dilihat bahwa adanya kesamaan bentuk eritrosit atau sel darah merah pada ikan mas dan kodok. Pada ikan mas dan kodok memiliki bentuk eritrosit yang agak lonjong atau oval. Pada gambar juga dapat dilihat adanya berbagai sel darah putih, yakni neutrofil, limfosit, monosit, dan pseudosinofil.